Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan mata kuliah perilaku konsumen, modul terakhir, modul 9. Itu babnya konsumerisme, perlindungan konsumen dan perubahan perilaku. Apa sih konsumerisme itu? Konsumerisme adalah perangkat kegiatan pemerintah, bisnis, organisasi independen, dan konsumen yang peduli dengan maksud melindungi hak-hak konsumen. Kemudian pengertian yang kedua, konsumerisme adalah suatu gerakan sosial dari masyarakat dan pemerintah untuk meningkatkan hak dan kekuatan pembeli dalam berhubungan dengan penjual. Jadi konsumerisme ini intinya satu kegiatan bisnis atau organisasi yang intinya itu ingin melindungi hak-hak konsumen. Seperti itu. Sudah Bang? Jadi kegiatan yang dilakukan untuk melindungi konsumen, kegiatannya apa nanti di slide selanjutnya ada. Itu dinamakan ini konsumerisme. Sebelum ke kegiatannya apa saja, ini sejarah perkembangan dari konsumerisme itu sendiri. Mungkin bisa dibuka modulnya. Atau mungkin yang pertama contoh yang dari slide pertama tadi, di sini juga ada 4 contoh. Tapi tidak bawa modul. Lupa. Di sini ada contoh. Contohnya kan pada tahun 2001 itu kan ada permasalahan tentang Ajinomoto. Itu ada yang mengatakan bahwa ada babinya. Itu kan ada istilahnya, bagaimana orang bisa tahu kalau itu ada babi? Itu kan dari Badan Sertifikasi Halalnya Indonesia, MUI. Iya kan? Iya, itulah. Itu kan bisa diketahui bahwasannya ada kandungan babi kan dari MUI itu sendiri. Ya. Ini adalah salah satu ini tadi konsumerisme, yaitu kegiatan untuk dengan maksud melindungi hak konsumen. Jadi kan sebagian besar warga Indonesia kan Muslim dan tidak dapat mengkonsumsi babi. Nah, kalau seumpama MUI atau pemerintah itu tidak mau melindungi hak konsumen, dia tidak akan mungkin kan ngasih tahu kalau di dalam Ajinomoto itu ada kandungan babinya. Ini contohnya. Contoh kedua, ketiga, keempat mungkin nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian ini sejarahnya perkembangan. Jadi era konsumerisme ini mulai berkembang sejak tahun 1905 hingga saat ini telah mencapai 100 tahun dengan tahapan perkembangannya ini. Yang pertama tahun 1905 sampai 1920 itu disebut atau dikenal dengan muckraking era, di mana masyarakat mulai sadar perlunya perlindungan terhadap konsumen. Jadi mungkin di situ kan kalau digambarkan di sini itu pengepakan daging biji sagu. Mungkin dalam pengepakan daging itu mungkin tertera di
di tulisannya isinya itu 1 kilo, tapi ternyata isinya kurang 1 kilo atau entah bagaimana. Cuma itu salah satu contohnya. Nah, di sini disebutkan pengalengan itu, pengepakan. Ini salah satunya seperti itu. Atau mungkin harusnya di situ itu kan ada kayak mungkin ada badan yang kayak harusnya daging itu sudah tidak layak untuk dikonsumsi, tapi masih diolah bersifat seperti itu. Nah itu mulai menyadari itu tahun ini 1905. Jadi nanti bisa dilihat siapa tahu ini keluar di UAS tentang sejarah perkembangan konsumerisme. Yang pertama itu lahir pada tahun 1905. Kemudian selanjutnya setelah itu tahun 1927 sampai 1939 dikenal dengan era informasi. Itu munculnya iklan yang dirasa dapat menyesatkan konsumen. Kemudian adanya aturan untuk menyelidiki tindak dan praktik penipuan terhadap konsumen. Munculnya iklan yang dirasa dapat menyesatkan konsumen. Mungkin contohnya apa ya? Contoh. Mungkin ada iklan di TV. Ya mungkin itu salah satunya. Kalau enggak gitu, di Indonesia kan enggak boleh ya menunjukkan iklan rokok tapi ada orang rokok. Ada pernah lihat enggak kan? Iklan rokok enggak ada kan? Nah, itu soalnya enggak boleh. Itu istilahnya kan kalau kita di iklan tersebut kita menunjukkan caranya merokok, itu kan paling enggak kan ngajari kan seperti ini caranya. Makanya itu pasti iklan rokok, coba dengan iklan rokok apapun pasti enggak ada dia yang menampilkan gambar orang rokok. Pasti gambarnya yang orang sukses, apa orang lari, apa orang yang mendayung, menang gara-gara di Samsu bareng, hitung bareng. Enggak ada kan yang nyalakan korek api terus dia merokok. Itu juga salah satu perlindungan kepada konsumen. Kemudian era selanjutnya yaitu tahun 1945 sampai 1960. Ini dikenal dengan era kepedulian berlanjut. Di sini kemakmuran setelah perang membuat konsumen kurang peduli dengan konsumerisme, sehingga tidak terlalu banyak peraturan yang dikeluarkan di era ini. Peraturan yang ada di era ini hanya tentang melarang tentang produk yang mudah terbakar dan produk rumah tangga yang mengandung racun. Pada tahun 1945 kita kan baru saja mendapatkan kemerdekaan negara kita. Nah itu ini kemakmuran setelah perang membuat konsumen kurang peduli dengan konsumerisme, sehingga tidak terlalu banyak peraturan yang dikeluarkan di era ini. Hanya tentang ini produk yang mudah terbakar dan produk rumah tangga yang mengandung racun. Dan tahun 1962 sampai 1980 ini ada 5. John F. Kennedy mengemukakan Consumer Bill of Rights, yaitu berikut ini ada 5. Hak konsumen untuk mendapatkan keamanan. Jadi maksudnya keamanan itu salah satunya mencantumkan tanggal kedaluarsa, ya, expired date itu. Dan yang kedua, hak konsumen untuk mendapatkan informasi, contohnya kandungan yang ada, ya kandungan gizi mungkin, atau komposisi dari sebuah makanan tersebut itu apa saja. Terus yang ketiga, hak konsumen untuk memilih, intinya banyak produk, untuk banyak jasa juga yang disediakan oleh para produsen. Di situ tidak boleh ada paksaan konsumen harus menggunakan salah satu
produk atau jasa tersebut. Konsumen bebas untuk memilih. Kemudian hak konsumen untuk didengar. Ya, untuk hak konsumen untuk didengar ini di sini contohnya tersedianya mekanisme umpan balik yang disediakan perusahaan melalui telepon bebas pulsa, suara konsumen, dan tersedianya call center. Biasanya kan kayak Nestle dan sebagainya itu di belakang wadahnya itu menyediakan call center bebas pulsa kalau mungkin ada keluhan atau mungkin ingin bertanya mungkin cara membuat susu itu yang baik itu gimana, karena kan kalau susu bubuk itu kalau dikasih air panas mendidih itu kan agak menggumpal. Nah, itu yang baik gimana, itu seperti itu. Kemudian selanjutnya, era ditandainya dengan era perdagangan bebas, globalisasi, internet, dan kepedulian terhadap lingkungan. Ini era perdagangan bebas, globalisasi, internet, dan kepedulian terhadap kesehatan lingkungan, tentunya jarak atau batas antar negara untuk memasarkan suatu produk itu semakin tidak ada. Jadi semakin banyak barang-barang dari luar negeri yang mungkin kita lihat awalnya itu kita hanya bisa melihat barang tersebut dibuat dan hanya dipasarkan di suatu negara. Tapi setelah ada era ini, itu kita bisa mendapatkan barang-barang tersebut di negara kita sendiri. Gimana? Bisa dilanjutkan? Untuk perkembangan era ini khusus untuk wilayah atau untuk semua negara? Kayaknya ini semua, Mas. Kan kalau di Indonesia kayak tadi harus ada sertifikasi halalnya, terus yang baru ada yang botol kemasan harus ada tanda itu yang 5 itu ya. Kayaknya kalau ini sih ke belakang sini mulai tidak ada era lagi. Iya. Ini baru sampai situ dan kayaknya kalau menurut buku-bukunya ini kan yang berpendapat kan orang dari luar lah. Ya, mungkin kalau adalah sama-sama. Iya, mungkin. Ini tentang isu-isu terkini konsumerisme. Jadi isu-isu yang berkembang saat ini apa? Yang pertama, iklan yang membingungkan. Suatu iklan dapat diartikan berbeda oleh orang yang berbeda. Bila iklan diinterpretasikan dengan tidak benar, maka akan terjadi kesalahpahaman yang merupakan sumber konflik. Di sini tuh ada studi menunjukkan menurut Moon dan Minor tahun 1998 bahwa dari 100% orang yang enggak 100%. Di sini ada rata-rata konsumen memiliki tingkat kesalahpahaman sebesar 30% untuk iklan televisi. Rata-rata 30% orang saat melihat televisi dan melihat iklan itu apa yang ditangkap itu tidak sesuai dengan yang sebenarnya disampaikan. Mungkin kita salah mengartikan. Sebenarnya banyak, tapi apa yang dicontohkan? Mungkin diskon hingga 70%. Diskon hingganya kecil. Biasanya kan gitu. Diskon yang besar, diskon 70%. Hingganya cuma di bawah kecil. Jadi kan, berarti itu diskonnya 70%. Semua itu. Kan kita pasti pikirannya kayak gitu. Ternyata. Itu pasti ya. Semua itu masih minimal. Iya. Kalau 5 itu cuma 5%.